Sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Sobat Rizky rahimahumullah, mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta dan waktu yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan makam dari Nabi Yusuf alaihissalam? Apa tujuan dari orang-orang Yahudi ini? Kenapa begitu menginginkan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Dan apa yang terjadi ketika mereka menggali makam dari Nabi Yusuf alaihissalam? Dan mari kita ulas jawabannya. Simak sampai akhir ya sobat. Sobat Rizky rahimahumullah, seperti yang kita ketahui, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu riwayat yang menyebutkan bahwasannya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya? Kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki. Saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu. Kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir, dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia.
Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun. Beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah Sungai Nil. Sementara itu alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing, dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan karena tidak ditemukan kabilah yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf. Makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di Sungai Nil. Karena aliran dari Sungai Nil tersebut melintas ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Sobat Rizky rahimahumullah, lantas bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina? Ketika zaman Nabi Musa, nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Musab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan mereka itu selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan tahu di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku, di manakah makam Nabi Yusuf?" Nenek ini mau memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yusuf pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga.
Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa. Maka nenek ini pun mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi, yaitu digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju ke Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Sobat Rizki rahimahumullah, adapun pembahasan singkat tentang kisah nenek yang mau menunjukkan makam Nabi Yusuf alaihissalam asalkan masuk surga. Kisah ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari seorang badui saat beliau singgah di rumah badui tersebut. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah kepada seorang badui. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai badui, katakan keperluanmu." Dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina diperah oleh keluargaku." Ini diucapkannya 2 kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir, sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami.' Musa pun bertanya, 'Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf?' Mereka menjawab, 'Yang tahu di mana kubur Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel.' Musa memintanya agar dihadirkan. Musa pun berkata kepadanya, 'Tunjukkan kepadaku di manakah kubur Yusuf.' Wanita itu menjawab, 'Aku tidak mau hingga aku menemuimu di surga.' Rasulullah Musa tidak menyukai permintaannya, maka dikatakan kepadanya, 'Kabulkan permintaannya.' Musa pun memberikan apa yang diminta. Lalu wanita itu mendatangi sebuah danau dan berkata, 'Kuraslah airnya.' Ketika air telah surut, wanita itu berkata, 'Galilah di sini.' Begitu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang Yusuf. Begitu ia diangkat dari tanah, jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor 4088. Dia berkata, hadis ini sanadnya sahih dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan semasa hidup Nabi Yusuf meminta kepada Bani Israel yang ada di sekelilingnya agar berjanji kelak jika mereka meninggalkan Mesir ke tanah suci membawa tulangnya. Kala itu Bani Israel berjanji akan melaksanakan perintah itu.
Tatkala Allah mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya agar keluar dari Mesir, mereka tersesat. Nabi Musa pun terheran-heran karenanya. Dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang yang bersamanya. Ulama Bani Israel mengingatkan akan janji leluhur mereka untuk membawa jasad Nabi Yusuf jika ingin meninggalkan Mesir. Selanjutnya Nabi Musa bertanya, "Di mana letak kubur Nabi Yusuf?" Tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburnya kecuali seorang wanita tua Bani Israel. Hanya saja perempuan tua ini menolak menunjukkan kecuali jika Nabi Musa mengabulkan permintaannya. Dan ketika Nabi Musa menanyakan apa keinginannya, ternyata dia menuntut perkara besar. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.